Pada dini hari Minggu 16 Agustus, lebih dari 800 drone Ukraina melintasi langit Rusia. Dan 600 diantaranya langsung menuju Moskow. Перекинется, я понял, налево. Ну вот я вижу уже 3 блока вот слева. Ini adalah serangan udara terbesar Ukraina tahun ini, dan target utamanya bukanlah pangkalan militer. Targetnya adalah gudang terbesar di seluruh Rusia yang terbakar habis dengan barang senilai $1,5 miliar di dalamnya. Tapi itu bukanlah hal yang paling parah. Zelensky sendiri sudah memperingatkan, ini baru pemanasan. Di video ini saya akan menunjukkan rencana di balik serangan-serangan ini. Sebuah rencana yang tidak menargetkan gudang, tapi menargetkan bank-bank di Rusia, dan mengapa beberapa minggu ke depan bisa mendefinisikan ulang perang ini. Lihat gambar-gambar ini. Ini adalah Kolodino, 40 km di selatan Kremlin. Gudang yang terbakar dari ujung ke ujung ini adalah pusat logistik Wildberries. Selama ini secara resmi, gudang terbesar yang beroperasi di seluruh Rusia, 250.000 meter persegi. Kapasitas untuk memproses 2,5 juta pesanan per hari. Sekarang lihat orang Rusia yang merekam dari pinggir jalan. Dia berkata, "Saya sudah melihat 3 blok terbakar. Dan bagaimana cara memadamkannya?" Dia benar, tidak ada yang memadamkannya. Вижу уже 3 блока вот слева. Ada rekaman hampir 5 menit dari kebakaran ini yang direkam dari atas sebuah gedung. 5 menit rekaman. Tidak ada mobil pemadam kebakaran, tidak ada semprotan air, hanya garis api yang melompat dari satu gudang ke gudang lain, sampai akhirnya memenuhi seluruh cakrawala. Dan lihat detail ini. Gambar ini diambil dari kamera dashboard mobil dengan cep waktu di pojok layar. Pukul 5.37 pagi. Asap mengubah pagi menjadi malam di atas jalan raya federal. Dan gambar lainnya ini, yang paling indah sekaligus paling menakutkan hari itu, direkam lebih dari 12 jam setelah serangan. 12 jam. Dan kompleks itu masih terbakar sedahsyat ini. Kolodino tidak sendirian. Perhatikan gambar ini dari kamera pengawas kota. 2 kolom asap dalam satu bingkai. Pada waktu yang sama dengan cap tanggal. Yang di sebelah kiri berasal dari Kolodino. Yang di sebelah kanan dari Severnoye do Modedov. Kompleks logistik raksasa lainnya dengan lebih dari 540.000 meter persegi yang juga diserang oleh drone pada dini hari yang sama. Seorang warga merekam kedua kebakaran itu dalam satu gerakan kamera, satu di setiap ujung cakrawala. Di dalam Domodedovo saat siang hari, kerusakannya terlihat jelas. Atap runtuh, balok-balok bengkok, dinding robek. Wanita yang merekam ini merangkum semuanya dengan berkata, mimpi buruk. Dan di selatan negara ini, di wilayah Rostov, lebih dari 150 drone menghantam 3 kota dan sebuah stasiun kereta api. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan telah menghancurkan 822 drone Ukraina. Sementara itu, Wali Kota Moskwa, Sergei Sobyanin, mengakui ada 600 drone yang terbang menuju ibu kota. Dan TASS, agensi negara, menyebutnya sebagai serangan drone Ukraina terbesar sejak awal tahun. Sekarang perhatikan baik-baik, karena disinilah analisis yang tidak akan Anda temukan di portal-portal dimulai. Lihat, tidak ada yang mengirim 822 drone hanya untuk menghancurkan 2 gudang. Mengirim 822 drone itu untuk membuat pertahanan udara kewalahan, yaitu untuk membanjiri sistem dengan lebih banyak target daripada yang bisa mereka jatuhkan. Setiap rudal anti pesawat Rusia harganya sangat mahal. Setiap drone Ukraina hanya seharga sebagian kecil dari itu. Ketika kamu memenuhi langit dengan target-target murah, pihak yang bertahan harus memilih apa yang akan dilindungi. Dan pada malam itu, pilihan Rusia menjadi terlihat jelas. Bahkan gudang terbesar di negaranya sendiri, yang berjarak 40 km dari Kremlin, tidak berhasil mereka lindungi. Seorang warga Podolsk menyindir situasi tersebut dengan menulis di videonya, "Podolsk, selamat pagi.
Yang lain merekam kolom asap di antara dua gedung bertanya, kapan kita bisa tidur dengan tenang? Setelah 4,5 tahun mendengar bahwa perang itu jauh, wilayah Moskow terbangun di bawah awan hitam. Tapi kemudian muncul pertanyaan yang jelas. Kenapa Ukraina menghabiskan drone untuk gudang e-commerce dan bukan untuk pabrik tank? Dan jawabannya, ya. Ini adalah rencana paling cerdas di fase perang ini. Ini adalah Wildberries. Dia itu seperti Amazonnya Rusia, dan itu tidak berlebihan. Menurut data yang dikutip oleh media, Wildberries dan Ozon, dua platform e-commerce terbesar di negara itu, bersama-sama menggerakkan setara dengan 8,5% dari PDB Rusia, hampir 1/10 dari seluruh ekonomi negara itu, dan mempekerjakan 4 juta orang, lebih dari 5% dari seluruh tenaga kerja Rusia. Ketika gudang seperti ini terbakar, bukan hanya barang dagangan yang menjadi abu, penjual kecil bisa bangkrut, pengiriman pun terlambat di seluruh negeri. Inflasi meningkat dan rakyat Rusia biasa merasakan dampak perang di dompet mereka. Pada akhir hari yang sama, seorang sopir merekam di rute yang sama asap dari Domodedovo di Cakrawala dan antrean ratusan meter di sebuah pom bensin di daerah itu. Dan sebelum ada yang bilang bahwa Ukraina menyerang target sipil dan tak bersalah, perhatikan detail ini. Di situs Wildberries sendiri, ada kategori resmi bernama Semua untuk Operasi Militer Khusus. Betul sekali, Amazon versi Rusia secara terbuka menjual drone FPV. Drone serang kecil yang dipandu kamera yang mendominasi garis depan, serat optik untuk drone militer, rompi balistik, dan helm. Peralatan yang sama yang membunuh orang Ukraina di garis depan dengan pengiriman cepat. Perusahaan tersebut membantah memasok ke militer. Namun kategori tersebut masih tercatat di situs web hingga awal Agustus. Ukraina tidak memilih target ini secara kebetulan. Wildberries menawarkan diri secara sukarela. Dan apa yang terjadi pada hari Minggu bukanlah peristiwa yang terisolasi. Itu adalah bab terbaru dari sebuah kampanye yang metodis. Sejak 18 Juli, Ukraina telah menyerang lebih dari 20 fasilitas perusahaan di seluruh wilayah Rusia. CNN telah mengonfirmasi secara independen bahwa gambar-gambar tersebut memang berasal dari Choledino. Dan merangkum tujuan dari kampanye ini, membawa perang ke dalam rumah warga Rusia biasa dan membuat setiap hari perang menjadi lebih mahal bagi pemerintah Rusia. Gambar-gambar ini misalnya berasal dari Baskortostan, lebih dari 1.200 km dari Moskow di seberang sungai Volga. Kampanye ini telah menjangkau seluruh negeri. Dan bukan hanya drone saja. Pada bulan Agustus, para peretas dari intelijen militer Ukraina melumpuhkan infrastruktur digital perusahaan tersebut. Pembayaran menjadi terhambat, layanan pelanggan pun tidak bisa diakses. Dan hasilnya, dalam angka, menunjukkan bahwa ini berhasil. Menurut Kementerian Pertahanan Ukraina, dengan jatuhnya Choledino, 7 dari 10 pusat distribusi terbesar Wildberries tidak beroperasi. Perusahaan sudah kehilangan lebih dari 1 juta meter persegi gudang, pendapatan turun sekitar 1/4, dan kerugian yang diperkirakan sudah mendekati 12 miliar dolar. Namun menghancurkan barang dagangan itu baru permukaannya saja. Rencana sebenarnya menargetkan hal lain, bank-bank. Dan disinilah segalanya menjadi serius. Pada pagi hari saat serangan, Firepoint, produsen drone asal Ukraina yang digunakan dalam operasi tersebut, memposting hal berikut. Selamat pagi semuanya, kecuali Wildberries di Choledino. Dan mereka mengklaim bertanggung jawab. Serangan itu menggunakan FP1, drone yang diproduksi oleh perusahaan itu sendiri. Beberapa minggu sebelumnya, salah satu pendiri perusahaan, Dennis Stillerman, telah menjelaskan logikanya. Menurut dia, Wildberries adalah peminjam kredit terbesar di seluruh Rusia. Artinya, perusahaan yang paling banyak berutang kepada bank-bank di negara itu. Perusahaan itu tumbuh berkat pinjaman yang sangat besar, sebagian besar dari VTB, bank terbesar kedua di negara itu, yang dikendalikan oleh negara.
Dan disinilah perhitungannya jadi mengerikan bagi pemerintah Rusia. Jika Wildberries bangkrut, perusahaan itu tidak akan tumbang sendirian. Dalam pandangan Stillerman, keruntuhan itu akan menyeret bank-bank yang mendanainya, termasuk VTB itu sendiri. Bayangkan efek domino yang ditimbulkannya. Sebuah drone murah menghancurkan gudang. Gudang yang hancur itu berubah menjadi kredit macet. Kredit macet itu mempengaruhi bank. Bank tersebut adalah milik negara. Dan negara Rusia yang sudah berdarah-darah karena sanksi dan pengeluaran perang harus menyelamatkan sistem tersebut. Menurut saya, kita sedang menghadapi sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah upaya untuk menghancurkan negara musuh melalui kredit. Itu hanya sebuah teori. Tapi beberapa bulan ke depan akan mengkonfirmasi apakah memang seperti itu. Dan yang terpenting, apakah itu berhasil. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa target yang dipilih terlalu masuk akal untuk dianggap kebetulan. Dan sekarang aku masih berutang jawaban soal misteri di awal tadi. Biar aku kasih tahu sesuatu yang bakal bikin kamu bingung. Wildberries, perusahaan ini yang sedang menjadi target serangan, sudah tahu bahwa Koledino akan diserang. Ya, mereka sudah tahu. Lagi pula, kompleks itu adalah salah satu dari 2 gudang terbesar milik perusahaan. Dan yang satunya lagi, di Elektrostal, sudah menjadi abu pada bulan Juli. 7 dari 10 pusat distribusi terbesar sudah jatuh, tinggal soal beberapa hari. Dan meskipun begitu, Koledino tetap terbakar saat masih penuh. Dengan sekitar $1,5 miliar dalam bentuk barang dagangan, menurut perkiraan para analis. Sekarang muncul pertanyaannya, kenapa? Dan sebelum jawabannya, lakukan hal berikut. Berlanggananlah ke kanal ini dan aktifkan loncengnya, karena cerita ini akan punya bab baru setiap minggu, dan kami akan ada di sini untuk terus memberimu informasi. Jadi kenapa mereka tidak mengosongkannya? Ya, jujur saja, tidak ada orang luar yang tahu pasti. Tapi aku akan memberimu beberapa kemungkinan. Tapi ingat, ini hanya kemungkinan saja. Yang pertama adalah ketidakmungkinan secara fisik. Itu karena gudang yang memproses 2,5 juta pesanan per hari tidak akan kosong dalam 1 minggu. Apalagi ketika gudang-gudang besar lainnya juga sudah menjadi abu. Yang kedua, bisa jadi sesuatu yang sederhana seperti penyangkalan. Coba pikirkan. Mengevakuasi berarti secara terbuka mengakui bahwa pertahanan udara Rusia bahkan tidak bisa melindungi wilayah Moskow. Dan yang terakhir adalah mengandalkan asuransi. Tapi di sini ada masalah. Menurut para ahli yang diwawancarai oleh media Rusia, kecil kemungkinan asuransi akan mampu menanggung biayanya. Apapun jawabannya, gambarnya tetap sama. Negara ini terlalu besar untuk dikosongkan tepat waktu, terlalu lemah untuk mempertahankan langitnya sendiri, dan terlalu bangga untuk mengakui salah satu dari 2 hal itu. Inilah Rusia pada Agustus 2026. Dan jika Anda pikir hari Minggu adalah puncak dari kampanye ini, itu karena Anda belum melihat apa yang dikatakan oleh Zelensky. Dia memperingatkan bahwa itu baru pemanasan. Sehari sebelum serangan besar, Zelensky mengonfirmasi serangan lain. Kali ini yang menjadi protagonis adalah rudal Flamingo buatan Ukraina yang menghantam pusat progres di wilayah Samara. Itu adalah salah satu perusahaan kunci dari Roskosmos, agensi antariksa Rusia, sekitar 900 km dari perbatasan. Lihat gambar-gambar ini. Bola api di tengah malam dan di pagi hari asap hitam naik di belakang gedung fasilitas itu. Beberapa hari sebelumnya, Ukraina telah mengonfirmasi serangan ke industri minyak di Tobolsk. Dan Tobolsk terletak di Siberia. Dan dalam sebuah pertemuan staf umum dengan para produsen senjata, Zelensky memberikan perintah secara terbuka. Dia memerintahkan untuk memperluas jangkauan serangan jarak jauh, artinya menyerang lebih jauh dan di lebih banyak tempat. Dan dia menandatangani kontrak 3 tahun dengan para produsen. Ini bukanlah pembalasan biasa. Ini adalah kampanye industri yang direncanakan dengan jadwal dan anggaran yang sudah ditetapkan. Dan Amerika Serikat tahu tentang hal ini. Di samping Zelensky, Trump sendiri mengakuinya di depan umum. Kemajuan Ukraina dan serangan jarak jauh semakin meningkatkan tekanan terhadap Putin untuk mencapai kesepakatan. Yang jelas bagi kami adalah bahwa pemerintah Amerika memperlakukan kampanye ini sebagai alat negosiasi.
Setiap gudang yang terbakar menjadi argumen tambahan di meja perundingan. Lalu bagaimana dengan Rusia? Ya, Rusia melakukan apa yang biasanya dilakukan penjahat yang terpojok. Mereka menggandakan taruhannya. Pada dini hari yang sama, rudal-rudal Rusia menghantam Kiev. Dan lihatlah apa yang tersisa dari pasar buku tradisional Pochina. Buku-buku berserakan di aspal, di antara puing-puing dan petugas pemadam kebakaran. Pasar buku. Rudal juga menghantam pabrik baja terbesar di Ukraina, di Kryvyi Rih. Dan beberapa hari sebelumnya, rudal balistik yang dipasok oleh Korea Utara menewaskan 6 orang di Zaporizhia. Zelensky sendiri memperingatkan, Rusia sedang meningkatkan produksi rudal dan bersiap untuk memobilisasi lebih banyak orang. Dan tahu apa artinya itu? Bahwa Putin tidak sedang bersiap untuk perdamaian. Dan setiap langkah seperti itu hanya menegaskan mengapa tekanan dari Ukraina ada dan mengapa tekanan itu akan meningkat. Dan ada lagi detail dari dini hari itu yang hampir tidak ada yang membicarakannya. Dan itu mungkin yang paling serius dari semuanya. Pada pukul 4:44 pagi, radar di Rumania, negara anggota NATO, mendeteksi drone yang memasuki wilayah udara negara itu dari Moldova. Pesawat tempur F-18 Spanyol yang sedang berpatroli dalam misi aliansi menembak jatuh target tersebut pada pukul 5:01 pagi. Moldova melaporkan telah melacak drone tipe Shahed, jenis drone serang yang digunakan Rusia. Dan juru bicara Komando Militer NATO mengatakan bahwa drone tersebut kemungkinan besar berasal dari Rusia. Itu adalah drone keempat yang ditembak jatuh di atas Rumania hanya tahun ini. Dan di tengah situasi yang penuh gejolak ini, di mana kedua belah pihak mengumumkan eskalasi pada minggu yang sama, kemungkinan ini adalah kecelakaan semakin kecil. Jadi, saya tahu kita sudah membicarakan banyak hal di sini. Tapi, kembali ke teori saya tentang melumpuhkan Rusia lewat kredit, mari kita perhatikan apakah dalam beberapa hari atau minggu ke depan, 3 pusat distribusi besar Wildberries yang masih beroperasi, apakah mereka akan tumbang? Karena jika itu terjadi, teori tentang keruntuhan ini akan semakin kuat. Dan kemudian muncullah VTB, bank yang saya sebutkan sebelumnya. Setiap tanda bantuan dari negara kepada bank itu menegaskan bahwa efek domino sudah mulai terjadi. Mari kita awasi terus. Tapi terlepas dari apa yang terjadi, satu hal sudah jelas. Perang ini telah memasuki fase baru dan akan ditentukan baik di bank maupun di garis depan. Dan kita akan mengikuti setiap babaknya di kanal ini. Jadi jangan lupa berlangganan sekarang dan aktifkan notifikasinya karena langkah selanjutnya bisa saja terjadi kapan saja pada dini hari. Sampai jumpa di video berikutnya.